Bab 515. Terdengar olehnya. Tapi jelas, Golden Ye tidak mempercayainya. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Audrey Han berdiri, "Aku ingin pergi ke kamar mandi." Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan tetap di sana untuk waktu yang lama. Audrey Han tidak keluar dari kamar mandi sampai pengirim makanan memanggilnya. Setelah keluar, dia terus menerima tatapan Golden Ye dan pergi ke pintu bangsal untuk mengambil makanan. Begitu dia keluar, pengirim itu segera melihatnya dan mengantarkannya. Karena sudah larut malam, pengirim makanan itu menunjukkan bentuk hati pada Audrey Han dan berkata, "Nona muda yang cantik ini, aku berharap makanan ini bisa memuaskanmu. Jika kamu punya waktu, ingatlah untuk memberi nilai dan komentar yang baik untuk kami." Audrey Han mengangguk. Begitu dia mengangguk, dia merasakan tatapan mematikan di belakangnya. Ternyata itu tatapan Golden Ye. Pegawai makanan memperhatikan bahwa ekspresi Golden Ye tidak ramah, jadi dia buru-buru tersenyum pada Audrey Han, dan kemudian buru-buru pergi. Audrey Han menutup pintu bangsal dengan satu tangan, lalu berbalik dan meletakkan makanan di atas meja. Dia memilih restoran dengan kemasan yang bagus. Kotak kemasan yang digunakan adalah food grade. Itu jelas bukan jenis restoran di jalan di mana hanya ada gerobak dan tidak ada kursi. Audrey Han pernah makan di tempatnya sekali dan merasa bahwa mereka tidak buruk. Dia membuka bubur dan membiarkannya dingin, lalu memindahkannya ke meja Golden Ye. "Makanlah bubur dulu." Dia memelototi Golden Ye dengan sedikit marah dan berkata. Golden Ye duduk di sana, menatapnya dengan pucat, "Suapi aku makan." Audrey Han. Dia pikir dia salah dengar. "Aku sakit perut dan tidak punya tenaga." Audrey Han, apakah kamu sedang bercanda? Tadi aku menunggu di luar terlalu lama, sekarang masih belum sembuh, aku tidak bisa mengangkat tanganku. Audrey Han tidak hanya tidak mengasihani dia, tetapi tersenyum mematikan. "Apakah kamu yakin kamu benar-benar tidak memiliki tenaga?" Dia tersenyum seolah-olah dia akan mengangkat semangkuk bubur panas di depan Golden Ye ke atas kepalanya. Di detik berikutnya Golden Ye berpikir sejenak, berpura-pura mengulurkan tangannya, dan pergi untuk mengambil sendok dengan susah payah. Dan Audrey Han yang berdiri di depannya, hanya meletakkan tangannya di dadanya dan menatapnya dengan wajah serius. "Makanlah, jangan getarkan tanganmu, kalau kamu menggetarkannya hingga tumpah, maka malam ini kamu tidak perlu makan, lalu aku akan segera pergi." Ancaman, ini hanyalah ancaman yang disengaja untuknya. Tapi apa yang bisa Golden Ye lakukan? Untuk membiarkannya tinggal, gerakannya benar-benar stabil dan tidak tumpah sama sekali. Sampai mangkuk itu mencapai bagian bawah, Audrey Han menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan dingin, "Sekarang sudah cukup kuat, bukan?" Golden Ye berpikir sejenak, matanya tertuju pada fitur wajahnya yang halus. Dia membantingnya ke dekatnya, dan berkata dengan suara rendah, "Audrey, tidak baik menjadi terlalu pintar." Jarak antara bibir dan bibir hanya 2 atau 3 cm, dan bulu mata Audrey Han bergetar ringan, dan dia hampir bisa menyentuh bibir Golden Ye dengan satu gerakan. Entah kenapa, dia memikirkan ciuman berapi-api ketika di tiang pohon di gerbang rumah sakit barusan. Memikirkan hal ini, wajah Audrey Han terasa panas, dan dia mundur beberapa langkah tiba-tiba. "Kamu sudah menghabiskan bubur, duduk sebentar dan istirahatlah." Setelah berbicara, dia membersihkan barang-barang di atas meja dan membuangnya ke tempat sampah di luar. Audrey Han menatap dirinya di cermin dengan linglung sambil mencuci tangannya. Jelas, dia telah memutuskan untuk tidak peduli padanya, tapi mengapa dia berlari ketika dia melihat pesan teks yang dia kirim ke dirinya? Audrey Han, lihatlah dirimu sekarang." Mengenakan piyama yang dilapisi jaket dengan rambutnya menutupi muka. Seperti cacing yang malang. "Apakah kamu melupakan rasa sakit yang kamu alami 5 tahun lalu? Sekarang dia memperlakukanmu lebih baik, mengatakan beberapa kata lembut, membuat sedikit drama, dan kamu luluh.
Audrey Han memejamkan matanya, merasa bahwa dia benar-benar putus asa saat ini. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri terus-menerus. Dia berlari hampir sepanjang malam karena dia terluka untuk dirinya sendiri. Selama cederanya selesai, maka dia bisa berhenti meresponsnya. Ponsel di sakunya bergetar tiba-tiba. Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Gita yang memanggilnya. Halo. Karena berada di kamar mandi, suara Audrey Han menjadi lebih pelan. Dia melihat kembali ke pintu kamar mandi. Apakah dia menutup pintu? Golden Ye seharusnya tidak mendengarnya berbicara, bukan? Sambil memikirkannya, suara gemuruh Gita terdengar dari telepon. Audrey Han, ada apa denganmu? Kemana kamu pergi di tengah malam? Tahukah kamu bahwa Glenn tiba-tiba datang kepadaku? Sial, di mana kamu sekarang? Tidakkah berpikir kamu akan membuatku terkejut setengah mati? Audrey Han. Tenanglah, aku di rumah sakit. Rumah sakit. Apa yang terjadi padamu? Untuk apa kamu pergi ke rumah sakit? Mungkin dia tertidur lelap, jadi kita lupa apa yang dia lakukan di rumah sakit. Audrey Han berpikir sejenak dan merendahkan suaranya, ada sesuatu, kamu tahu, jangan beritahu Glenn. Gita tertegun untuk waktu yang lama, memikirkan apa yang dia lakukan ketika dia pergi ke rumah sakit. Oh, begitu, kamu pergi ke rumah sakit untuk mencari Cole. Gita. Gita, oke, aku tidak akan memberitahunya, tetapi Glenn sangat mengkhawatirkanmu sekarang dan ingin berbicara denganmu untuk memastikan keselamatanmu. Berikan teleponnya. Setelah itu, Audrey Han mendengar suara berisik dari telepon, dan segera setelah suara manis Glenn. Mommy. Ketika Audrey Han mendengar suaranya, senyum tulus muncul tanpa sadar di sudut mulutnya. Glenn, sudah tengah malam, kenapa kamu tidak tidur? Kemana Mommy pergi di tengah malam? Glenn melihat Mommy tidak di kamar. Tiba-tiba terjadi sesuatu, jadi aku keluar. Melihat Glenn tidur nyenyak, aku tidak tega membangunkanmu. Kamu tidak akan menyalahkan Mommy, bukan? Oh, kalau itu hal yang sangat penting, maka Glenn tidak akan menyalahkan Mommy. Mommy, kamu harus menjaga tubuhmu dan jangan sampai masuk angin. Mendengar kata-kata bijaksana putranya, Audrey Han sangat tersentuh sehingga dia mengangguk dengan penuh semangat, jangan khawatir. Setelah itu, ibu dan putra itu mengobrol beberapa saat sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Audrey Han melihat ke layar dan tersenyum, lalu memasukkan telepon kembali ke sakunya dan berbalik dan berjalan keluar. Akibatnya, senyum di wajah Audrey Han mengembun di wajahnya begitu dia berbalik. Dia menatap kosong pada orang yang berdiri di depannya. Golden Ye. Kenapa dia di sini? Audrey Han sangat khawatir dengan sebuah pertanyaan sekarang, kapan dia datang? Apakah dia mendengar apa yang baru saja dia katakan? Memikirkan hal ini, wajah Audrey Han berubah dari bening menjadi putih. Tatapan Golden Ye mengunci matanya dengan tajam seperti pedang, dan suaranya dingin, dengan siapa kamu barusan berbicara? Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Apakah dia mendengar semuanya? Akankah dia begitu dekat? Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, dan tubuhnya yang tinggi langsung masuk, menempati kamar mandi yang sempit ini. Bersambung.